Selamat datang di Drop Info and Prod, kanal yang membawa Anda menjelajahi keajaiban dan keunikan warisan budaya Indonesia. Usiran kita kali ini akan mengungkap misteri dan keindahan Museum The Colomadu Solo, sebuah situs bersejarah yang mengadu ke masa lalu yang gemilang dengan teknologi modern. Di tengah hiruk pikuk kota Solo, terdapat sebuah permata tersembunyi yang menanti untuk ditemukan. Museum The Colomadu bukan sekedar museum, melainkan sebuah jendela yang menghubungkan kita dengan sejarah industri gula di Indonesia. Kita akan menyelami lebih dalam keajaiban yang ditawarkan oleh museum ini. Museum The Colomadu yang berdiri megah di atas lahan bekas pabrik gula Colomadu yang didirikan pada tahun 1861. Dengan arsitektur yang dirancang oleh R. Kamps, seorang arsitek Jerman. Bangunan ini merupakan saksi bisu dari era keemasan industri gula tanah Jawa. Di museum ini, Anda akan diajak untuk menjelajahi perjalanan histori pabrik gula dari masa kejayaannya hingga transformasi menjadi sebuah pusat kebudayaan yang modern. Dengan tiket masuk seharga Rp40.000, pengunjung dapat menikmati berbagai pameran yang interaktif yang menggabungkan aspek preservasi arsip, koleksi, dan teknologi digital. Dengan setiap sudut museum yang menyimpan cerita, dari mesin-mesin tua yang masih terawat dengan baik hingga ada narasi digital yang membawa Anda kembali ke masa lalu. Museum The Colomadu bukan hanya tempat untuk belajar sejarah, tetapi juga sebuah sumber inspirasi bagi generasi muda masa kini dan masa mendatang. Ini adalah tempat di mana warisan dunia dan inovasi bertemu. Itu dibangun di Desa Malanjiwa, tepatnya itu di Karanganyar pada tahun 1861 oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunagaran IV. Dan di sini ada stasiun pertama, yaitu stasiun Gulunya. Gulunya itu berfungsi untuk menggiling tebu dari arah barat ke timur, dari peras pertama hingga peras keempat. Dua foto di mana pabrik gula Colomadu itu pernah mangkrak selama 20 tahun dari tahun 1997 sampai 2016. Ini beberapa potret pabrik gula Colomadu pada zaman dahulu. Jadi potret ini itu diambil di gudang arsip yang ada di Jakarta. Ini beberapa potret pabrik gula Colomadu sebelum dan sesudah direvitalisasikan. Jadi ini konser hall itu disewakan, itu buat wedding, wisuda, konser gitu bisa. Ini juga sama, cuma membedakannya kapasitasnya. Di sini ada beberapa event yang ada di pabrik gula Colomadu, di konser hall maupun di Sarkara Hall. Jadi ada konser, wedding.
Ya, kita masuk ke sebelah sini. Sebelah sini itu dulunya tungku, ini tuh buat masak air niranya tadi, jadi ketelnya itu di atas. Yang ini untuk kayu bakarnya. Ini itu semanis bernama gula. Jadi Jolo Madu itu memiliki arti Jolo itu gunung, Madu itu madu. Jadi harapannya itu biar panennya setinggi gunung. Ini riwayat pabrik gula Jolo Madu. Riwayat pabrik gula Jolo Madu dari tahun 1830 sampai 2016. Itu dari terjadi tanam paksa sampai pabrik ini direvitalisasi. Ini peta pabrik gula di seluruh Jawa. Jadi ada 42 pabrik gula di seluruh Jawa. Kita lanjut. Kalau ini miniatur stasiun Gilingan tadi yang ada di depan. Jadi pertama-tama itu tubuhnya diangkut pakai kereta lori. Setelah itu dimasukkan ke stasiun Gilingan ini dan digiling selama 4 jam. Lalu airnya itu masuk ke pipa ini. Dan setelah itu pasti dijadikan bubuk. Kalau ini potret Ratu Siam dan Raja Siam itu berkunjung ke pabrik gula Jolo Madu pada tahun 1929. Jadi dulunya pabrik gula Jolo Madu itu mengekspor gula ke Thailand. Ini kalau ini beberapa tradisi itu dilakukan sebelum musim giling tebu. Jadi ada acara masak itu memandikan pusaka. Setelah itu sisa jajanan itu membeli sesaji di mesin-mesin yang ada di sini. Setelah itu ziarah makam Nipulung Sri atau Sri dari Mangkunegaran keempat. Yang terakhir itu Pura-Pura. Siapa tuh? Ini belum sih siapa? Itu Sri dari Mangkunegaran keempat. Meningkat pada tahun 1930, setelah itu diekspor ke beberapa negara. topografi Melanjuan. Jadi dulunya lahan tebu itu tidak hanya ditanamin tebu, tetapi juga ditanamin padi. Kalau ini jalur transportasi gula dulunya memakai kerbau, sekarang menjadi kereta lori, dan yang terakhir itu truk pengangkut.
in the dark. Jadi 30 detik nyala, 30 detik mati. Gelap. Coba Mas. Ini Dena Pabrik Gula Celoman itu pada zaman waktu, tapi sekarang tidak bisa dan dibaca ada cerobongnya. Di mana gula normal dimasukkan ke dalam karung yang dilapisi karung plastik dan ditimbang. Satu karung gula memiliki berat bersih 100 kg. Karung-karung yang telah ditimbang kemudian diatur di lantai gudang, kemudian dijahit. Selain 6 stasiun tersebut, masih terdapat 2 bagian lagi dalam proses produksi gula pabrik gula Celoman, yaitu penyimpanan atau gudang gula dan tangki tetes. Tetes adalah bahan buangan dari pabrik gula. Namun karena masih memiliki nilai komersial yang cukup tinggi, tetes juga digunakan sebagai bensin gula. Sebagai Ini beberapa penyakit yang ada di dalam mata itu. Jadi muncul itu serat. Ini namanya yang paling sering muncul itu tikus. Nah ini beberapa jenis tanaman tebu, itu berbeda jenis. Ini itu seragam karyawan pakai baju dulu pada zaman dahulu. Kalau ini nafsu. Kalau ini itu blueprint Dena Pabrik Gula Celoman. Itu buku administrasi pada zaman dahulu. Oh ini. Ini apa?